Anda kembali menyaksikan Sapa Jatim, kuliah yang diminati, karir yang menanti. Itu adalah topik kita hari ini bersama dengan Prof. Slamin. Tadi terakhir kita coba ulik soal AI, karena saya sempat mendengar beberapa keluhan dari dosen UNED utamanya. Ini kebingungan ini gimana mengkolaborasikan AI dengan transfer ilmu yang memang baik untuk mahasiswa ya, tanpa menghilangkan kemampuan mereka untuk berpikir kritis. Menurut Prof. Slamin bagaimana? Oke, AI itu bagus ya, ya kecerdasan buatan ya untuk membantu baik dosen maupun mahasiswa gitu. Tetapi jangan sampai AI itu yang mengendalikan kita kan begitu. Jadi tidak semua permasalahan yang kita hadapi itu bisa dijawab oleh AI gitu. Kadang ada hal-hal yang justru AI malah keliru menjawab gitu ya. Kalau pengetahuan umum ya, seperti misalnya matematika, ya basic science atau yang lain lah, teknologi gitu, mungkin AI bisa menjawab karena tergantung data ya yang dia simpan gitu. Tapi hal-hal yang mereka mungkin belum punya supply data yang bagus, seperti budaya lokal misalnya. Sehingga ketika dia diminta untuk membuat sesuatu, bisa keliru kan begitu kan. Jadi pada akhirnya kan tergantung prompternya yang membuatkan, tergantung bagaimana kita membuat prompt sehingga AI bisa menjawab dengan bagus sesuai dengan kebutuhan kita. Yang kesimpulannya akhirnya ya tergantung manusia gitu ya, tergantung manusianya lah. Yang penting jangan sampai kita dikendalikan oleh AI, tapi manusianya baik dosen maupun mahasiswa yang mengendalikan AI-nya. Dan saya selalu berpesan kepada mahasiswa ya, walau bagaimanapun, istilah bahasa sederhananya lah, ya AI itu kan ciptaan manusia lah gitu. Ciptaan Tuhan pasti tetap lebih jago lah dari ciptaan manusia gitu. Jadi kembali pada kita sebagai manusia, baik dosen maupun mahasiswa yang bagaimana secara bijak menggunakan AI itu. Pada akhirnya nanti sistem pengajaran yang diterapkan di fakultas di Universitas Jember bagaimana, Prof? Kalau misalkan tadi kita sebut ada sastra, kita bisa meng-cross-check bagaimana seorang dosen ini, atau juga ilmu komputer, coding sekarang sangat mudah dengan AI. Apa akhirnya yang perlu dilakukan oleh dosen? Ya, dosennya juga harus update dong. Gitu. Kan gitu kan, jangan bisa jadi mahasiswa lebih cepat. Jangan anti teknologi ya, jangan anti AI bahkan. Iya, jangan menjauh. Justru harus dia juga harus tahu apa yang digunakan oleh mahasiswa gitu, sehingga dia juga tidak ketinggalan zaman gitu. Tetapi dari sisi kebijakan, saya pikir juga perlu Mbak adanya panduan gitu ya, bagaimana penggunaan AI, batasannya seperti apa. Kita di UNED sih sedang merumuskan itu juga gitu, agar jangan sampai semua AI lah gitu. Dan ada aplikasi kan yang bisa mendeteksi seberapa tinggi penggunaan AI itu gitu. Tetapi kan tetap ya namanya anak-anak kan kadang kreatif. Bisa ngakalin lebih ini ya. Dibuat humanize gitu. Jadi gimana agar yang di-generate oleh AI itu seolah-olah di-generate oleh manusia gitu. Ada juga software-nya how to humanize AI apa ya, generatif lah kayak gitu gitu. Tapi tetap juga ada aplikasi yang bisa apa istilahnya mendeteksi itu. Tetapi sekali lagi ada perbedaan Mbak antara tulisan misalnya atau kreasi ya yang dibuat oleh AI dengan oleh manusia pasti itu gitu. Dan orang-orang seperti teman-teman di Fakultas Ilmu Budaya misalnya, kalau melukis atau menggambar atau membuat puisi, apalagi pantun, AI kayaknya susah membuat pantun gitu ya. Kenapa? Karena pantun versi bahasa Indonesia belum banyak disimpan gitu. Coba aja kalau buatkan pantun misalnya dengan tema itu masih nyeleneh tuh ya, gitu. Rimanya kurang pas gitu ya. Itu contoh gitu. Jadi pada akhirnya memang dosen juga harus bergiat di sana karena untuk bisa mengetahui bagaimana produk AI dengan produk hasil manusia secara murni gitu ya, Prof. Nah, Prof, selain kemampuan atau keterampilan akademik, apalagi kemampuan yang perlu kita punyai agar kita bisa punya kompetensi yang siap dibutuhkan oleh industri ke depan? Kalau kemampuan akademik kan sering kita sebut hard skill ya, apa yang dipelajari di program studi itu, di kelas gitu. Nah, di luar itu, mahasiswa kita itu butuh yang namanya soft skill, ya, atau keterampilan-keterampilan yang membantu dia
ya tidak hanya sekedar mengetahui bidang ilmunya, ya soft skill seperti komunikasi, ya bagaimana mereka bisa berkomunikasi dengan orang lain itu penting, bagaimana mereka bisa bekerja sama. Dan itu tidak cukup di kelas kuliah saja ya, perlu organisasi menurut Prof. Lamint sangat penting ya. Pengalaman organisasi tetap butuh karena disitulah juga pembentukan soft skill tadi. Ya bagaimana bekerja sama, bagaimana berkomunikasi kan terbentuk di situ gitu, dan juga kemampuan mereka beradaptasi gitu. Itu yang sekarang jadi penting kan, ketika ada lingkungan baru dia cepat sekali beradaptasi, ketika ada pengetahuan baru atau hal-hal yang baru dia cepat sekali menyesuaikan diri. Nah itu yang nanti akan eksis lah gitu, karirnya tetap mendukung akan, mereka di dunia kerja ya. Soft skill dan pengalaman organisasi juga penting. Apakah faktor IPK juga menjadi utama hari ini? Ya sebenarnya penting tapi tidak utama, karena gini Mbak, ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang menyaratkan IPK gitu ya. Kita nggak bisa memungkiri itu gitu. Kadang jadi syarat, misalnya IPK minimal 3. Nah, kalau itu sudah tidak terpenuhi kan sudah tereliminasi, padahal dia sebenarnya punya kemampuan yang lebih dari itu. Keterampilan ya, kepengalaman organisasi, misalnya soft skill-nya bagus, tapi karena sudah dihadang syarat IPK, hanya tersisihkan gitu. Jadi tetap IPK, ijazah, itu tetap kebutuhan administrasi penting, masih penting ya di Indonesia. Ya, untuk pekerjaan-pekerjaan tentu, apalagi di Indonesia gitu. Kecuali kalau dia mau berwira swasta atau bekerja di memang orang yang di perusahaan yang memang tidak butuh ijazah atau administrasi lain, memang skill dari awal sudah dites wawancara, kemudian keterampilannya itu baru mereka bisa lolos lah gitu. Banyak yang bilang, Prof, kalau dulu dapat IPK bagus itu sulitnya minta ampun, 3 aja udah perfect banget. Karena kalau sekarang mudah banget. Jadi IPK 4 itu rasanya belum tentu ini benar-benar brilian. Emang apa sih yang jadi koreksi hari ini? Ya, itu juga kami ini jadikan koreksi, mungkin juga akhirnya inflasi nilai ya. Benar. Tapi tetap gini Mbak, memang sih apa istilahnya ya, yang tadi saya sebut, kadang syarat-syarat IPK yang ditetapkan oleh lembaga atau oleh perusahaan ya atau industri itu juga yang mempengaruhi gitu, sehingga kadang dosen itu khawatir kalau dia memberi nilai tidak bagus itu mahasiswa nanti dirugikan gitu. Tetapi tetap kita itu memperhatikan kualitas gitu, yang nggak serta-merta langsung apa istilahnya obral nilai, enggak gitu. Faktanya juga ada kan yang nilainya tidak sampai 3 gitu, IPK-nya tidak sampai 3. Bahkan ada yang sampai lulusnya 7 tahun kan begitu kan gitu. Ya itu karena bisa memperbaiki nilai tadi kan, ngulang kan begitu gitu. Artinya tidak semua sebenarnya, memang hanya ada beberapa yang memang bahkan yang dulu susah kan ketika wisuda, apalagi S1 kan, 4 itu susah aja minta ampun. Sekarang sudah ada gitu. Tapi memang dia brilian gitu dalam konteks rajin lah itu, bisa mengerjakan tugas dengan baik, ujian dengan baik, sampai skripsinya juga bagus gitu. Ya. Jadi poinnya memang ijazah, keterampilan, dan juga kemampuan beradaptasi ini penting untuk menyokong masa depan generasi muda ya. Karena nggak bisa dipisahkan itu semua. Menarik sekali Prof, karena ini dunia pendidikan sedang banyak dibahas, apalagi ini menjelang bulan Agustus, kita akan menerima banyak mahasiswa baru. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini bisa menjadi inspirasi ke depannya generasi muda untuk memilih jurusan yang baik sesuai minat dan juga kebutuhan industri, tetapi juga tidak menghilangkan cara nalar kita untuk berpikir kritis, begitu ya. Prof. Lamint, terima kasih banyak atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Saudara, dari perbincangan tadi kita menilai bahwa setiap generasi memiliki tantangan zamannya sendiri, dan bagi generasi muda hari ini tantangannya bukan hanya masuk ke perguruan tinggi, tetapi juga menyiapkan diri untuk dunia yang terus berubah. Karena pada akhirnya kesuksesan tidak hanya datang atau ditentukan oleh jurusan yang dipilih, melainkan oleh kemauan untuk terus belajar dan berkembang. Akhirnya saya Tia Mediana pamit undur diri dan sampai jumpa.